Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus berjumpa di Mimbar Gemar pada pagi hari ini 11 Februari 2026. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10 yang demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah para rasul dan pesan Tuhan yang diberikan kepada Rasul Paulus ketika berada di kota Korintus yang begitu besar dan makmur, ya. Dan yang terpenting adalah waktu itu adalah Kekaisaran Romawi dengan penduduk 400.000 jiwa. Paulus ditinggal di Korintus 1,5 tahun dan akhirnya bisa mendirikan jemaat di Korintus yang sangat besar. Walaupun banyak tantangan, hambatan, ya, penganiayaan karena kehidupan orang Korintus yang amoral, okultisme, penganiayaan, perceraian, penyembahan berhala, dan juga gender, bahkan juga rasul-rasul palsu, juga kaum berhikmat. Nah, itulah kondisi di Korintus saat itu, serta kehidupan jemaat yang tidak baik dalam jemaat Korintus itu sangat menghalangi pemberitaan firman pada saat itu. Namun di situ juga ada jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Paulus mendapat pesan di dalam suatu penglihatan yang tadi dikatakan jangan takut, teruslah memberitakan Injil dan jangan diam, sebab Tuhan menyertai. Nah, ini merupakan suatu tuntunan bagi kita semua, seperti yang difirmankan Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Namun Bapak Ibu Saudara, ada potensi untuk menerobos halangan dan hambatan. Namun apabila Roh Kudus memenuhi kehidupan pribadi orang percaya melalui ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 18:9 ayat 10 sampai 10 ini, kita perlu memahami sebagai saksi-saksi kerajaan Allah, yaitu yang pertama, kita jangan takut. Yang kedua, terus kita memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan diam. Yang keempat, Allah menyertai. Yang pertama, jangan takut. Ketakutan adalah salah satu bentuk ketekanan yang kuat dalam pikiran dan jiwa orang percaya untuk menghambat dan menghalangi seorang bersaksi tentang kebenaran Kristus. Ketakutan mematikan roh yang menyala untuk menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Kristus. Ketakutan juga sering melanda pada anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil. Namun firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8 firmannya demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan yang kedua, teruslah memberitakan firman. Paulus terus memberitakan firman kepada orang di Korintus di tengah situasi yang menekan, penuh tantangan dan hambatan, supaya tidak bersaksi. Ini juga perintah untuk kita supaya sebagai anak-anak Tuhan terus-menerus memposisikan diri kita sebagai saksi Kristus dan memperkatakan firman Tuhan. Ya, seperti di 2 Timotius 4 ayat 2 yang firmannya mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran
dan pengajaran. Jadi kita harus terus-menerus bersaksi karena kedatangannya sudah dekat. Tuhan rindu semua orang tidak binasa, melainkan diselamatkan. Jadi terus kita harus memberitakan Injil dalam keadaan apapun juga, ya, baik atau tidak baik waktunya, kita harus terus memberitakan Injil. Yang ketiga, jangan diam. Pesan Tuhan kepada Paulus, kita semua jangan diam. Mendiamkan Injil Kristus berarti mendiamkan kejahatan yang semakin merajalela. Injil harus diberitakan supaya kejahatan dunia ini tidak semakin merajalela. Jangan diam, lakukan pekerjaan sesuatu agar kerajaan Allah makin bersinar, menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Mari kita lakukan untuk mencegah, menghambat, menghancurkan kuasa-kuasa dalam dunia dan mengubah atmosfer di sekitar kita, menjadikan kegelapan menjadi terang dengan kesaksian, doa, pujian dan penyembahan, juga doa keliling, serta perbanyak kubu-kubu doa, sehingga iklim di sekitar kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Nah, jadi jangan diam Bapak Ibu, terus memuji Tuhan, terus menghancurkan kuasa kegelapan sekitar kita. Kita pun bersaksi, menyembah, kita bisa doa keliling, memberkati dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan di sekitar kita. Nah, sehingga atmosfer atau iklim sekitar kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Dan yang keempat adalah Allah menyertai. Allah mengerti bahwa Paulus akan mengalami kegetaran ketika melayani di Korintus. Tapi Tuhan berikan pesan bahwa Dia menyertai. Penyertaannya dinyatakan dengan kemuliaannya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya, serta tanda-tanda ajaibnya yang dinyatakan dalam setiap pekerjaannya. Allah menyertai merupakan peneguhan buat kita bahwa kita tidak sendiri. Penyertaannya menjadikan kita mengalami pertolongan dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara kekasih, situasi yang sama juga dihadapi oleh gereja Tuhan sekarang. Orang percaya masa kini yang hidup di tengah-tengah jemaat dan dunia, di mana banyak anak Tuhan yang masih hidup dalam amoral dan praktek-praktek kehidupan, sinkretisme, tindakan okultisme, dan lain sebagainya. Jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam, karena Allah menyertai. Ini merupakan pesan untuk kita semuanya, untuk gereja kita. Mari kita bertindak menyuarakan kebenaran Injil Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Salam bergemar, semangat.